Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya memulai presentasi ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas nikmat dan rahmatnya saya dapat membuat video presentasi kali ini. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan kelas 2A Sarjana Terapan Keperawatan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Alfawaz dengan NIM P20620524017 dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait laporan hasil penelitian yang saya lakukan yang berjudul Studi Fenomenologi Pengalaman Pasien Diabetes Mellitus dalam menggunakan terapi komplementer seduhan bunga telang sebagai pendamping terapi medis. Penelitian ini melatar belakangi kenyataan bahwa manajemen diabetes mellitus tipe 2 ini memerlukan kepatuhan manajemen mandiri yang ketat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan prevalensi DM di Indonesia itu terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 11,7% pada tahun 2023. Banyak pasien mengalami ketidakpatuhan akibat efek samping dari obat medis seperti mual dan juga diare, sehingga mereka berinisiatif untuk beralih ke terapi komplementer. Secara klinis, seduhan bunga telang atau Clitoria ternatea terbukti memiliki senyawa aktif flavonoid dan fenolik yang mampu menurunkan gula darah puasa hingga kisaran 81 hingga 94 mg per desiliter. Meski potensinya nyata, pengalaman subjektif pasien dalam mengintegrasikan herbal ini belum dieksplorasi secara mendalam dalam tatanan asuhan keperawatan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menggali 3 poin utama. Yang pertama, bagaimana pengalaman hidup pasien dalam mengintegrasikan seduhan bunga telang, lalu apa saja tantangan subjektif yang mereka rasakan saat menjalani terapi komplementer ini dengan metformin, serta persepsi mereka terhadap manfaat subjektif setelah mengkonsumsinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif, di mana saya melibatkan 6 orang responden berusia 50 hingga 70 tahun. Melalui teknik purposive sampling, data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta observasi langsung di lingkungan alamiah partisipan. Seluruh data yang saya dapatkan, di mana data itu data verbal, direkam secara verbatim menggunakan voice recorder dan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Bisa kita lihat pada tabel di sini bahwa ke-6 responden dari R1 hingga R6 menunjukkan keterbukaan yang tinggi terhadap terapi komplementer, di mana motivasi utama mereka itu dipicu oleh kecemasan terhadap efek toksisitas obat kimia jangka panjang, serta adanya dukungan sosial dari masyarakat dan juga keluarga. Temuan yang paling menarik dalam penelitian ini adalah adanya pola kepatuhan ganda atau dual adherence, di mana seluruh responden itu tetap patuh mengkonsumsi obat dari dokter, namun mereka juga secara adaptif memberikan jeda waktu 2 hingga 3 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi seduhan bunga telang itu untuk menjaga keamanan dari reaksi kedua terapi tersebut. Kita masuk ke sesi pembahasan, di mana perilaku kepatuhan ganda dengan jeda waktu ini mencerminkan mekanisme coping adaptif pasien dalam mengembangkan keterampilan self-management, di mana pemanfaatan rutin minimal 2 minggu dalam mengkonsumsi seduhan bunga telang itu terbukti memberikan efikasi subjektif yang nyata, di mana responden merasakan kondisi fisik yang lebih ringan, segar, serta efek diuretik yang lancar, dan juga kondisi psikologis yang stabil. Namun di sisi lain, saya juga menemukan kendala operasional berupa keraguan mengenai takaran dosis standar di awal terapi dan adanya rasa bosan dalam menyiapkan seduhan bunga telang setiap hari. Lalu sebagai simpulannya, integrasi seduhan bunga telang oleh pasien diabetes tipe 2 ini berhasil mendukung kemampuan self-management dan kesejahteraan holistik mereka melalui pola kepatuhan ganda yang aman. Namun, kita sebagai perawat perlu menyikapi kendala operasional pasien dengan menyusun panduan edukasi mandiri yang terstandar dan juga berbasis bukti atau evidence based.
demi keselamatan pasien di rumah. Demikian presentasi laporan penelitian ini saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Agi Ahmad Ginanjar dan juga rekan-rekan semua atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, saya sangat terbuka untuk sesi pertanyaan ataupun sesi diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.